Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal API ya. Nah, banyak orang ya, penulis juga barusan lihat ada yang ngasih rekomendasi oli itu melihat dari API-nya. Jadi kalau mobil bensin perlu lihat API SJ, mobil diesel perlu lihat API C gitu ya. Atau kalau ada ya, oli yang hibrid yang bisa untuk diesel, bisa untuk bensin. Ya memang sekarang ini standar oli itu banyak sekali yang mengacu ke API. Walau ada juga yang untuk promosinya sama sekali tidak menggunakan sertifikasi API, tapi misalnya sertifikasi BMW, sertifikasi Mercedes-Benz, sertifikasi Lexus, sertifikasi apa sing siji maneh mbuh lali wis. Ya memang sertifikasi untuk oli di dunia ini ada macam-macam. Ada yang independen, ada yang dari pabrik otomotif ya, dari perusahaan otomotifnya. Yang ingin penulis fokuskan kali ini adalah ketika orangnya ngomong bahwa API yang lebih baru itu lebih baik. Jadi API yang lebih baru itu ya maksudnya API SN lebih baik dari API SJ, API SJ lebih baik dari API SG, dan seterusnya ya. Nah, orang-orang alasannya adalah karena standarnya lebih baru, maka standarnya lebih tinggi. Lah, biasanya kalau penulis menjelaskan, penulis ngasih pembuktian dari ya sisi penulis ya. Penulis tunjukkan dokumen API 1509, penulis tunjukkan apa sih yang berubah dari API misalnya SJ ke SL, SL ke SM, SM ke SN, SN ke SP. Kalau penasaran ya silahkan lihat standarnya sendiri ya. Bisa di-download di api.org gratis, nggak perlu bayar. Bisa dibaca sendiri dokumen resminya API kayak gimana ya. Bisa tahu sendiri, oh di situ nggak ada tulisan sintetik sama sekali gitu ya, bisa lihat sendiri. Yang jelas ya, yang jelas dari sisi standar itu sebenarnya tidak banyak berubah, dan yang baru itu bukan lebih baik ya, tapi lebih ketat. Lebih ketatnya juga dari sisi tertentu, yang enggak berarti olinya makin baik. Tapi yang ingin penulis ungkapkan bukan itu. Yang penulis ingin ungkapkan adalah yang ngomong API terbaru itu lebih baik, apa punya bukti? Yang ngomong API SN lebih baik daripada API SL atau SJ, apa punya bukti? Karena ya biasanya orang gitu ya, cuma dari logikanya gitu ya. Jadi ngomong lebih baik itu dari logika, bukan dari fakta, bukan dari bukti. Hanya permainan logika saja ngomong API terbaru pasti lebih baik karena logikanya gitu ya, tanpa disertai fakta-fakta yang ada.
Penulis ini sering ngomong ya bahwa API yang terbaru itu nggak lebih baik. Nah, penulis ada buktinya. Nah, yang ngomong API SN itu lebih baik dari SJ lebih baik dari SE, itu mana buktinya? Karena penulis sendiri kan udah nyoba ya, bahkan oli API SN yang ada logonya, maaf penulis lupa mereknya Oppo, tapi kalau nggak salah ada 2 merek yang pakai API SN beneran ada pakai logo. Mungkin Nine Circle kali, entah lupa, tapi beneran API SN ada logonya, yang artinya oli tersebut beneran lulus sertifikasi sampai berani nempel logo API dan tidak dilaporkan oleh API di websitenya ya, yang disebut menipu, logonya menipu gitu ya. Itu artinya asli gitu. Jadi oli yang berani nempel logo tapi nggak lulus itu bakal masuk ke daftar pabrikan yang menipu. Bisa dilihat sendiri di websitenya API, api.org ya. Selama ini penulis itu nggak pernah lihat ada orang yang nunjukkan saya pakai oli ini API SN itu lebih baik dari oli ini API anu ya. Atau kalau misalnya dia membandingkan, perbandingannya nggak fair. Jadi oli jelek dibandingkan dengan oli bagus. Misal BM1 dibandingkan dengan Raveno yang USPO. Raveno kalau USPO ya sip, top. Dibanding sama oli yang full sintetik lokal, wah jauh lah. Bahkan kayak Fastron itu masih kurang begitu bagus. Pembuktiannya seringnya nggak fair, nggak imbang gitu lah. Karena memang ya cukup sulit ya untuk mencari yang berimbang gitu. Karena apa? Karena pabrikan itu kan bisa seenaknya, mau nempel logo apapun seenaknya, mau nulis API SK, SR, ST, SX seenaknya bisa. Karena ya nggak ada yang mengatur. Wong tulisan toh. Kalau logo beda lagi, tapi kalau tulisan bisa seenaknya. Ya seperti penulis contohkan barusan ya, Lupromax Jaso MB2, penulis cek langsung ke websitenya, lihat standarisasinya, gak ada MB2, adanya MA, MA1, MA2 dan MB, tidak ada MP2. Orang juga berpikir MA2 lebih baik daripada MA1. Yo gak bisa ya. Semua itu kembali ke realitanya lah, gimana. Karena orang yang menggunakan oli MA2 pun ada yang laporan selip. Bahkan merek yang termasuk mahal, misalnya Motul pun ada orang yang mengeluh selip. Merek Ipone ada orang yang mengeluh selip. Nah, API juga sama. Penulis oli mahal API ya kalau nggak salah Nine Circle itu kan harganya mahal ya, 350.000. 350.000. Cari perbandingan oli murahnya wis Yamalup XP ya. Sama Yamalup XP harga 35.000. Penulis masih lebih mirip Yamalup XP. Yamalup XP emang aditifnya nggak begitu bagus, tapi bahan oli ini lumayan lah, bisa awet. Mungkin oli Nine Circle yang full sintetik yang 5W40 itu
aditifnya oke. Tapi bahan oli ini nggak oke ya percuma. Ini penulis juga belum bicara meteran SAE 40 ya. Meteran SAE 40 ABISE. Dari E ke N itu banyak ya, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Boh, kira itu. Maaf nggak bisa ngitung pakai jari. Tapi yang jelas ya standarnya oli yang penulis coba itu wis beneran ada logonya, tapi ya intinya gak sip. Setelah 9 Circle penulis juga coba lagi yang ada logonya, merek apa sih lali aku. FISN juga, tapi yo podo ae. Jadi standar API pun ya itu menurut penulis ada kelemahannya. Kelemahannya ada pada daya tahan olinya. Jadi ujinya itu dilakukan di mesin mobil. Kalau nggak salah 3000 rpm ya, yang maksimalnya 3000 rpm suhu berapa gitu. Nah itu termasuk RPM rendah itu. Sementara motor penulis RPM tinggi. Kalau RPM tinggi ya yang benar-benar diuji itu nggak cuma aditifnya, tapi bahan dasar olinya, cairan olinya. Standar API itu juga lebih baru, juga tidak lebih baik. Lebih baru itu hanya lebih ketat, hanya menambahkan poin-poin yang belum tentu meningkatkan kemampuan olinya. Ada beberapa faktor yang justru mengurangi kemampuan oli, tapi tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang. Ada juga yang mengurangi efek negatif oli, terutama ke knalpot. Jadi knalpot sekarang ada yang pakai catalytic converter yang mengharuskan bensinnya ataupun olinya tidak mengandung zat-zat tertentu, sehingga platinanya yang ada di knalpot itu bisa membara, dan kalau membara membuat emisi gas buang jauh berkurang. Juga ada filter diesel, particulate filter ya, di kendaraan diesel. Itu fungsi DPF itu adalah untuk menangkap SOOT kalau nggak salah, sehingga ya diesel itu jadi nggak berasap, mengurangi asapnya. Nah DPF ini mudah buntu, dan untuk mencegah buntu itu maka harus dikurangi fosfornya, ya fosfornya terutama. Makanya sekarang di mesin diesel untuk standar baru itu ada namanya mid sub atau low sub, ada juga yang high sub atau full sub. Subnya itu SAP, kalau nggak salah sulfated ash fosfor sulfur, jadi SAPS ya tulisannya, sorry. Nah ini juga jadi apa ya, jadi indikasi, jadi malah standar yang mengurangi kemampuan perlindungan oli, karena oli itu butuh aditif. Nah oli yang aditifnya rendah itu perlindungannya akan rendah. Kita nggak ngomong soal performa ya, karena performa itu bisa meningkat ketika aditifnya dikurangi, karena yang mengotori ruang bakar lebih sedikit, maka performa bisa meningkat. Tapi kita ngomong perlindungan lah. Nah perlindungan ini jadi berkurang. Makanya untuk pengguna low sub oli dengan standar
standar TBN atau aditif padatan yang lebih sedikit, itu kan diharuskan menggunakan bahan bakar kualitas tinggi, bahan bakar Euro 6 gitu ya standar ya. Terus tapi kan ya di Indonesia masih ada biosolar. Apa biosolar sudah Euro 6? Ya belum perasaan. Jadinya ya malah makin parah ya. Tapi yang jelas ya orang-orang yang ngomong oli standar lebih baru itu lebih baik nggak punya bukti, nggak pernah ngasih bukti. Selalu isinya permainan kata-kata, permainan logika gitu ya. Padahal nggak sesuai kenyataan. Mau sehebat apapun omongannya dia, kalau nggak sesuai kenyataan, ya jangan didengar. Kalau nggak sesuai kenyataan, ya itu nggak relevan. Kita ini ya makainya ya make real, toh ya. Bukan modal omongan saja, karena ya sudah terbukti omongan-omongan yang beredar itu banyak salahnya. Ngomong oli yang bagus viscosity index tinggi, tapi ya ketika dipakai olinya malah jadi cepat encer, kan kacau itu. Ya balik lagi lah wis. Jadi kalau ada yang merasa API lebih baru itu lebih baik, ya silakan lah. Mana buktinya? Sebutkan oli merek apa versus oli merek apa. Penulis nilai juga ya, karena ya nggak fair kalau yang API SE-nya itu oli ecek-ecek. API S apa yang lamanya itu oli ecek-ecek. Nanti pas mau membandingkan oli Yamalub Supermatic sama Ravenol SP, iya nggak fair lah. Yang kalau mau membandingkan ya kalau bisa imbang lah, jangan berat sebelah. Kayak contohnya lah penulis membandingkannya antara Mesran SI40 dengan 9 Circle ya. Mesran SI40 terakhir beli 40.000, terus 9 Circle harganya 350.000 seliter, kan termasuk fair itu ujinya. API SE-nya yang harganya paling mahal ya, API SE-nya yang harga murah. Nah kalau yang mau membandingkan sebaliknya ya coba cari API SE-nya harganya murah dibanding dengan API ya apa SE, FF yang harganya sangat mahal, silahkan. Mungkin itu tuh oli Omega berapa itu kalau nggak salah harganya 750.000 seliter. API nya kalau nggak salah API SF mungkin, coba itu. Kalau nggak salah ada juga oli FK skuter ya, yang botol lama, yang masih botol bulat itu kalau nggak salah standarnya juga standar lama. Silahkan coba itu kok mana sing standar lama apa ya, ambul lah. Tapi ya mana buktinya gitu. Berani ngomong gitu aja ngomong tok, buktikan juga. Karena ya standar lebih baru itu tidak berarti lebih baik walau itu ada logonya, karena kualitas oli banyak dipengaruhi banyak faktor, nggak cuma logo, nggak cuma standar sertifikasinya paling baru saja. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.